Ada Perlindungan, Reva, Revi, Rizky Kuadrat ya. Oke. Ya. Rizky Kuadrat ya. Kuadrat. Iya kan Rizky-nya ada 2 toh. Oh. Ya. Oke, silakan bisa dimulai. Oke, shalom teman-teman semuanya, shalom Bapak. Kami mau presentasi tentang agama dan sekularisme ya. Presentasi kali ini kami akan tekankan tentang apa sih sekularisme itu. Ya kalau agama kita udah paham ya teman-teman. Agama adalah sebuah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kita kepada Tuhan. Ya jadi udah tahulah kita juga sekolahnya sekolah agama, sekolah teologi ya. Nah, kita akan membahas tentang sekularisme. Apa sih teman-teman sekularisme itu? Sekularisme diambil dari kata sekular atau bahasa latinnya seculum, yang berarti dunia atau yang bersifat duniawi. Dalam pengertian yang secara umum dipahami, sekularisme adalah paham atau pandangan hidup yang otonom atau mandiri dan berkeinginan lepas dari intervensi agama atau Tuhan atau hal-hal yang bersifat supranatural. Jadi teman-teman, sekularisme ini adalah yang berarti dunia. Dunia artinya bersifat duniawi. Ya misalnya hal-hal yang bertolak belakang dengan Alkitab. Jadi kita tahu sekularisme itu apa? Hal-hal yang bersifat duniawi. Ya jadi artinya secara umum sekularisme adalah paham yang memisahkan antara agama dengan yang lainnya. Jadi misalnya slide selanjutnya. Sekularisme dalam proses berikutnya secara garis besar menjadi sebuah ideologi atau ide atau gagasan yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau lembaga apapun harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan tertentu. Artinya sekularisme ini misalnya sebuah politik itu harus dipisahkan dengan agama, sebuah sosialisasi itu harus dipisahkan dengan agama atau lembaga harus dipisahkan dengan agama. Para penganut sekularisme beranggapan bahwa perlunya kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan dengan menyediakan sebuah orang netral atau tempat di mana orang bebas memilih dalam masalah kepercayaan serta tidak memprioritaskan sebuah agama tertentu. Jadi kita udah ngerti teman-teman sampai sini arti dari sekularisme adalah paham yang bertolak belakang dengan Alkitabiah atau duniawi atau yang disebut dengan hal duniawi. Nah, slide selanjutnya aku serahkan kepada Rizky Reza. Oke, selanjutnya sekularisme pertama kali. Sebenarnya istilah sekularisme pertama kali digunakan oleh penulis Inggris George Holyake pada tahun 1846. Meskipun istilah yang digunakan adalah baru, akan tetapi konsep kebebasan berpikir seperti yang digagas oleh paham sekularisme sebenarnya telah ada sepanjang sejarah. Salah satunya adalah ide-ide sekuler yang menyangkut pemisahan ajaran filsafat dan agama dapat diruntut dari ajaran filsafat Ibnu bahwa dia menghadirkan roots. Nah, jadi Holyake ini adalah sebagai penganut agnostik. Dia berpendapat bahwa kemunculan paham sekularisme bukanlah untuk melawan Kristianitas atau agama, akan tetapi sekularisme hendak mengatakan bahwa ada kebenaran lain selain kebenaran agama, yakni kebenaran yang dihasilkan oleh kebenaran sekuler yang dikondisikan dan disangsikan berdiri secara mandiri dan berlaku selamanya. Oke, next selanjutnya. Dalam konteks sosial agama, bahwa masyarakat Eropa dan sekutu pada umumnya dianggap sebagai masyarakat sekuler. Hal ini dikarenakan kebebasan beragama mendapat ruang dan kesempatan luas yang dilindungi oleh konstitusi, dan juga karena kedukungan masyarakat umum bahwa agama tidak menentukan keputusan politis. Tentu saja dalam hal tertentu pandangan moral yang muncul dari tradisi keagamaan tetap penting sebagian dari negara-negara ini. Apalagi sekularisme tidak serta-merta berpaham ateisme, sebab tidak sedikit para tokoh sekular adalah seorang yang religius. Sekalipun demikian, paham sekularisme ini adalah komponen penting dalam ideologi
humanisme sekuler yang sangat tertutup atau closed system dari anasir agama. Next selanjutnya. Ini pendukungnya. Para pendukung sekularisme menyatakan bahwa meningkatnya pengaruh sekularisme dan menurunnya pengaruh agama di sebagian negara Eropa dan sekitarnya adalah hasil yang tak terelakkan dari pencerahan dan revolusi industri. Dengan demikian, dampak yang timbul pada masa itu adalah sebagian masyarakat mulai beralih kepada ilmu pengetahuan atau positisme dan rasionalisme dan menjauh dari agama dan tahayul. Dan penentangnya adalah sementara penentang sekularisme memandang bahwa sikap-sikap yang ditunjukkan oleh para sekularis itu justru paradoks dengan kenyataan. Mereka beranggap tidak sedikit pemerintah sekuler menciptakan lebih banyak masalah ketimbang pemerintah yang religius. Semisal golongan Kristiani, sebagian negara Eropa menunjukkan Kristen dapat memberikan lebih banyak kebebasan bersama daripada yang sekuler. Oke, next lanjut saya akan kasih ke Oke, selanjutnya. Pada abad-abad berikutnya, makna sekularis menjadi semakin berkembang menjadi sebuah gerakan dan ideologi. Yang dimaksud dengan sekularisasi bentuk gerakan, memahaminya hanya meletakkan pada proporsi sebenarnya, yaitu tidak memprofankan yang sakral atau mensakralkan yang profan, atau bahkan mencampur adukan antara keduanya. Gerakan sekularisasi yang semacam ini berupaya untuk mengartikulasikan premis keagamaan ke dalam makna yang proporsional. Di beberapa negara berkembang dan modern, institusi agama tertentu seiring berjalannya waktu telah kehilangan kekuatan dan pengaruhnya dalam masyarakat. Kendati demikian, keyakinan dan praktek-praktek keagamaan terus berkembang dalam kehidupan individu. Kadangkala membentuk institusi yang bernuansa keagamaan dan kadang pula memotivasi semaraknya semangat keagamaan di lingkungan masyarakat. Tapi begitu juga institusi-institusi yang bercirikan agama masih dapat berperan dalam masyarakat, sekalipun relatif sedikit orang yang meyakini dan mengamalkan agama yang diajarkan institusi tersebut. Belakangan fenomena sekularisasi di negara barat yang sebagai pelopor ide sekularisme dan beberapa di belahan dunia lainnya secara kualitatif menurun dan kurang bergairah. Realitas yang demikian ini berbarengan dengan bangkitnya spiritualitas yang maraknya aliran-aliran keagamaan yang menawarkan alternatif problem solving untuk mengatasi krisis identitas masyarakat modern. Indikasi tersebut didukung oleh adanya Oke, kita lanjut. Didukung dengan adanya yang pertama, bangkitnya agama secara umum dengan dibuktikan resistensi yang kuat akan ide-ide sekuler. Yang kedua, munculnya aliran evangelisme atau misionaris dan fundamentalisme. Ketiga, semakin maraknya kegiatan keagamaan dengan ditandai masih banyaknya anggota di tempat-tempat ibadah. Yang keempat, secara statistik penduduk yang beragama di beberapa negara bertambah. Yang kelima, semakin kuat gesekan dengan aliran sekularisme atau materialisme, keberadaan agama semakin banyak peminat dan pembela atau fanatisme. Yang keenam, banyaknya problem kehidupan yang tidak dapat dijawab oleh aliran materialisme serta tumbangnya kampium filsafat dialektika atau materialisme ateisme di Eropa Timur dan sekitarnya. Mungkin itu hasil presentasi kami. Saya serahkan kembali ke Parlin. Oke, itu aja Pak. Terima kasih. Mungkin ada dari Bapak atau teman-teman. Oke, baik. Jadi tadi sekularisme itu apa? Kelompok? Coba dijelaskan lagi biar kita semua mengerti. Sekularisme tadi artinya terjadi apa tadi? Coba slide ketiga. Jadi sekularisme ini
Jadi sekularisme ini adalah ideologi penganut agama kepercayaan tertentu. Artinya gini, sekularisme ini dia sistemnya dipisahkan dengan agama. Misalnya dalam berpolitik itu harus terpisah dengan agama. Seperti itu, Pak. Ya, jadi dengan adanya sekularisme ini terjadi sebuah pemisahan antara agama dengan dunia, ya, antara agama dengan negara, ya, dalam sebuah masyarakat. Nah, jadi dulu sebelum Oklar, zaman pencerahan, agama itu sangat besar peranannya, bahkan masuk dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, ya. Dalam politik, dalam ekonomi, dalam budaya, semuanya itu ditentukan oleh nilai-nilai agama. Ya, semuanya itu juga, tolong kameranya diarahkan ke mahasiswa dulu, jangan ke presenter dulu. Semuanya itu berjalan dalam nilai-nilai agama, ya. Makanya agama menjadi atau memiliki kewenangan otorisasi. Contoh, kalau Anda misalnya nonton film-film kolosal segala macam, seringkali ketika raja diangkat, ya, atau pejabat-pejabat diangkat, itu pasti ada pemimpin agama yang terlibat. Ya. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa agama berperan dalam seluruh aspek, termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain. Ya. Kita juga lihat dalam Alkitab betapa Sanhedrin, orang Farisi, ya, bahkan juga dalam yang lain-lain lewat imam-imam, lewat para nabi, ya, mereka mempengaruhi seluruh aspek. Nah, tapi sejak zaman pencerahan, dengan terjadinya modernisasi, kemarin kan kita sudah belajar ya, modernisasi ya, salah satu dampaknya adalah sekularisasi, adanya pemisahan antara yang suci dengan yang profan, antara agama dengan sekuler. Jadi agama itu dispesialisasi, kemarin kan kita sudah belajar istilah diferensiasi, terjadi pemisahan. Ya, jadi agama itu hanya ya khusus masalah keyakinan saja, sedangkan dalam politik, ekonomi, dan lain-lain, agama tidak boleh ikut campur. Ya, spesial untuk politik ya politik saja, spesial untuk bernegara ya masalah negara saja, agama tidak lagi mencampuri. Nah, itu yang dimaksud dengan sekularisme. Jadi adanya pembedaan, adanya spesialisasi, adanya pelepasan peran atau kewenangan, ya, antara agama dengan masalah dunia. Ya, nah itu dulu yang kita pahami di sini. Nah, sekarang pertanyaan saya ke kelompok. Ya, Anda ini pihak yang mendukung sekularisme atau yang menolak sekularisme? Kelompok ini. Nggak apa-apa, kita diskusi saja. Tadi kan Anda sudah buat dalam PowerPoint ya. Boleh mungkin di off share screen dulu biar kelihatan besar ini. Saya asumsikan semua sudah dapat PPT-nya ya. Boleh di off share screen dulu PPT-nya, biar nanti kita bisa lihat dulu sama-sama. Ya. Nah, Anda sendiri nih kelompok nih ya, sambil diskusi. Anda ini pihak yang mendukung adanya sekularisme atau pihak yang menolak sekularisme? Tentu juga harus ada alasan itu. Gimana? Harus Anda sesuai dengan ini lebih, Anda ini, ya, Pak. ya setelah Anda baca, Anda ini sebagai pihak yang mendukung itu maksudnya begini loh. Oh ya, kejarlah. Kalau gitu ya biarkanlah, memang sekularisasi ini sebagai dampak dari modernisasi, kita ajalah agama atau gereja yang bersiap, atau kelompok yang menolak. Anda menganggap sekularisme itu adalah satu hal yang jahat,
satu hal yang harus ditentang, satu hal yang harus dihambat. Anda sebagai pihak yang mana? Jadi kalau mendukung tuh menerima, ya. Kalau menolak itu Anda menganggap itu sebagai sesuatu yang harus ditentang. Agama itu harus ada di dalam semua aspek kehidupan. Yang mana Anda itu? Mungkin akan bantu jawab Pak. Jadi Harus. eh, gini, kalau menurut saya kayak tadi dijelaskan juga kan sekularisme itu adalah artinya netral. Dan saya setuju dengan Pak Ami, artinya gini, saya menyetujui karena kenapa? Tidak semua hal-hal itu bisa dimasukkan dengan keagamaan gitu. Sama seperti kayak tadi dibilang di dunia politik. Sekarang kalau dunia politik kita masukkan dalam keagamaan pun akan apa ya namanya ya? Akan sulit gitu, apalagi dengan politik yang maaf nih, sekarang kita tahu politik Indonesia ini adalah politik yang termasuk jahat gitu. Apakah agama mau kita masukkan dalam ke dunia politik itu gitu? Sedangkan politik ini pun termasuk politik di Indonesia ini agak keras gitu Pak. Menurut saya sih seperti itu Pak. Oke, baik. Berarti Anda berpikir bahwa ya sekularisme itu bagus dan kita bisa terima karena tidak semua aspek itu Iya, bisa Pak. melibatkan nilai-nilai agama gitu ya. Iya, Seperti misal dalam politik, kekuasaan, nggak Ya. perlulah agama mencampuri. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Kira-kira kalau kekuasaan dijalankan tanpa nilai-nilai agama bisa baik atau tidak? apa Pak? Kira-kira kekuasaan, misalnya kamu nama siapa sih? Hah? Rizky Pak? Rizky Yosep? Di yang mana? Rizky Yosep Nainggolan. Misalnya nih, Rizky Yosep diangkat jadi gubernur. Anda kan berkuasa nih. Nah, menurut Anda tadi kan sekularisme, ya udah biarkanlah. Saya dengan politik yang ada, saya dengan nilai kekuasaan yang ada, nggak perlu agama mencampuri. Oke, sekarang pertanyaan saya begini, kita diskusi. Oh, Seandainya kamu sebagai pemimpin, sebagai orang yang berkuasa, nah, terus Anda menjalankan kuasa Anda tanpa nilai-nilai agama, kira-kira akan menjadi baik atau tidak? Jadi Anda ya silakan aja, kan nggak ada nilai agama, jadi korupsi saja. Anda jalim juga nggak masalah. Anda mau otoriter juga no problem. Kan nggak ada pencampuran nilai agama. kalau menurut saya sih memang agak gimana ya Pak? Kalau kita, maksudnya mungkin yang aku maksud itu kita dalam hal apanya ya, kita tidak, artinya nggak semua hal itu yang bisa dimasukkan, dan kemungkinan kalau pada saat kita sudah memimpin ya, itu memang nilai-nilai keagamaan itu harus bisa kita masukkan. Karena apa? Jangan sampai kita sebagai pemimpin yang apa namanya tidak mencerminkan kalau dia itu seorang pemimpin yang baik atau yang benar gitu, sehingga banyak orang yang akan tidak percaya sama dia. Tetapi yang dimaksud saya di sini itu bukan berarti nggak semua hal yang bisa dimasukkan. Maksudnya tuh kayak dalam dunia politiknya tuh hal-hal yang mungkin maaf nih mencakup apa ya dibilangnya ya. Apa? Tunggu Pak, mikir dulu Pak. Ah, Sama seperti gini saya- Pak, misalnya maksudku nggak semua hal tuh kayak gini. Misalnya saya kampanye nih, tapi saya mengadakan kampanye itu di gereja, kan itu tidak mungkin dong. Maksudnya gereja adalah tempat ibadah, di mana gereja itu adalah maaf nih sebuah memang walaupun itu gedung gereja itu ada sebuah hal yang dibilang tuh tempat ibadah lah gitu. Jadi apakah pada saat misal saya khotbah nih, terus saya bilang kita harus mendukung nomor satu ini karena begini-begini, dia kinerjanya gini-gini. Apakah itu pantas di dalam sebuah gereja, dalam sebuah ibadah gitu Pak? Jadi maksud saya itu ada hal-hal yang memang tidak boleh dimasukkan, tapi memang ada hal juga yang mungkin bisa kita masukkan karena nggak semua hal bisa dimasukkan dalam dunia agama itu sih Pak, maksud saya. Oke, jadi dari persepsi kamu, dari perspektif kamu itu kan berarti politik dalam gereja, Ya. ya, politik dalam agama. Nah, kalau sekularisme yang saya maksud ini dari perspektif satu lagi nih, agama dalam politik, ya. Jadi maksudnya seperti saya tadi pertanyaan, kan sekularisme itu kan memisahkan, jadi mengurangi bahkan melepaskan peran agama dari aspek-aspek lain dalam masyarakat, misalnya aspek politik tadi, ya, atau misalnya dalam aspek ekonomi, ya. Kalau dalam aspek ekonomi misalnya, ya udah
Kita memberi aja, nggak usah tuh ngasih zakat, nggak ada tuh wajibnya tuh saya memberi sedekah, nggak bakal ada intimidasi lah, gitu loh. Ya, atau misalnya dari aspek budaya, ya silakan aja gue mau tato, terserah gue mau poligami, terserah gue, nggak ada hubungannya sama surga neraka. Atau misalnya dalam politik tadi, ya saya sebagai pemimpin, saya berkuasa, ya suka-suka gue pemimpin. Jadi kalau gue pilih wakil gue LGBT, ya gue pilih misalnya nih sekretaris gue homoseksual, atau gue sendiri sebagai pemimpin homoseksual, lu nggak boleh komen. Nah, gitu loh, maksud saya. Ini kan sekularisme kan seperti itu ya, sama kayak misalnya di Iya, luar Pak. negeri di luar sana. Makanya ada pemimpin yang gay atau segala macam, ya udah, karena memang nggak ada nilai agama, dia sebagai manusia. Makanya kan sekularisme itu kan sebenarnya membesarkan peran manusia dan melepaskan peran Tuhan. Itulah sekularisme sebenarnya. Nah, gimana pandangan Anda kelompok mengenai itu? Eh, Mungkin bisa dijawab oleh Parlin, Pak. Parlin mau jawab katanya, Pak. Ya silakan aja. Selama itu kelompok kalian kan. Ya berempat kalau bisa jawab masing-masing lah. Kalau boleh sehati ya. Ya gimana? Tadi kan Rizky dia bilang dia terima. Kalau saya sih menolak ya ingin aman sekularisme ini. Tapi nggak yang kayak nggak usah nggak. Maksudnya kan kita tahu ya konsep sekularisme ini sangat bertentangan dengan prinsip Alkitab yang kita pelajari. Ya karena artinya kalau kita mendukung atau kita melakukan ini semua diatur oleh hukum. Artinya hukum ini harus diatur oleh seorang pribadi yang memang cerdas. Yang kita tahu cuman Tuhan. Ya terbukti dalam Roma 1 ayat 20 ya Tuhan yang punya dia penguasa agung. Jadi menurut saya menolak sih kalau dari saya sendiri, Pak. Oke, kamu menolak sebatas mana? Kenapa? Menolak seluruhnya atau menolak dengan batasan? Menolak dengan batasan-batasan. Ya, batasannya apa? Menurut kamu? Eh, Mungkin ya kayak saya sebagai Jadi kamu tuh menolak sejauh mana gitu loh. Misalnya apakah kamu menolak eh, se- kamu menerima sejauh itu sesuai dengan Alkitab dan menolak kalau itu di luar Alkitab gitu. itu bertentangan Atau dengan gimana? firman Tuhan, saya akan Oh tolak gitu. dalam nama Yesus. Nah, emang amannya begitu ya. Tapi memang begini ya, sekularisme itu memang harus dibatasi. Karena menurut saya dan juga beberapa ahli termasuk Mahmud MD, ya, masyarakat itu tidak bisa terlepas dari nilai-nilai transenden atau nilai-nilai ketuhanan. Ya, mahasiswa, makanya kita bersyukur kalau dalam negara kita ada satu ideologi yang namanya adalah Pancasila, betul ya? Di mana sila ke-1 bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita bersyukur negara kita ada ideologi seperti itu. Ya, jadi dalam bernegara dengan semua aspek-aspek di luar agama, tetap kita menjunjung nilai-nilai ketuhanan. Nah, ini nggak seperti negara lain. Makanya di negara kita itu meskipun ada kemanusiaan, di mana menjunjung misalnya nilai-nilai persamaan, kesetaraan, ya. Anda cowok jadi cewek, cewek jadi cowok, cowok suka cowok, cewek suka cewek, ya. Nah, karena kita menjunjung nilai ketuhanan, tetap ada batasannya, ya. Batasannya yaitu norma-norma, nilai-nilai yang diajarkan oleh kitab suci masing-masing. Ya, seperti itu. Ya. Nah, makanya bukan artinya menerima seluruh atau menolak seluruh. Karena kalau kekuasaan tanpa nilai-nilai ketuhanan, kekuasaan itu bisa ya seperti saya bilang tadi, bisa otoriter, bisa zolim. Ya kita lihat aja lah kepemimpinan Korut contohnya. Ya, tahu Korut nggak? Korea Utara.
ya. Atau misalnya kepemimpinan-kepemimpinan Barat yang kapitalis, di mana mereka rela menghabisi suatu negara hanya untuk merenggut sumber daya, ya. Atau misalnya kepemimpinan-kepemimpinan militer seperti yang kemarin terjadi di Myanmar, di mana orang lagi orasi sambil konser, tiba-tiba pesawat diperintahkan ngebom, mati ratusan. Nggak ada etika, nggak ada nilai belas kasihan, nggak ada nilai gimana di situ. Ya. Yang berkuasalah yang memimpin, yang menulis sejarah, yang menulis hukum. Ya, nggak ada nilai-nilai agama di situ kan. Nah, itu sekularisme yang tidak memakai peran agama sama sekali. Dan cenderung bisa seperti itu, bisa berdampak tidak baik. Ya. Oke, sebelum saya juga bertanya ke yang lain, saya mau jelaskan kepada para mahasiswa. Jadi sekularisme ini ya memang terjadi sejak adanya modernisasi. Sejak manusia mulai canggih pemikirannya, sehingga mereka membuat diferensiasi. Gara-gara diferensiasi itu terjadi spesialisasi. Jadi agama tidak bisa berkomentar di luar spesialisasi. Ketika masuk dalam spesialisasi politik, ya orang-orang politik, ahli politik, tidak lagi ahli agama atau pemimpin umat. Termasuk juga dalam spesialisasi yang lain, ekonomi dan lain-lain. Nah, menurut satu jurnal, karena adanya sekularisasi ini, terjadi beberapa perubahan atau terjadi beberapa dampak. Yang pertama kita lihat dampaknya kepada agama sebagai suatu institusi. Ya, contohnya misalnya kalau di agama Kristen kan institusinya ada gereja, ada yang lain-lain, jadi institusinya. Ya. Nah, dampak pertama itu adalah penurunan kewenangan, ya, atau degradasi kewenangan, degradasi otoritas. Institusi agama mulai kehilangan kewenangan, ya, akibat dari sekularisme. Nah, hal ini bisa kita lihat contoh praktisnya adalah ada beberapa pasangan Kristen yang tidak lagi minta peneguhan pernikahannya itu diberkati oleh atau di dalam gereja. Ya. Mereka cukup dengan negara saja, seperti itu. Ya, jadi ada degradasi. Kalau dulu kan untuk pernikahan kudus kan, wah harus cari pendeta, harus cari gereja. Nah, dengan adanya sekularisme ini terjadi penurunan institusi. Ya. Gereja dianggap tidak harus berperan dalam aspek-aspek yang lain. Ya. Nah, lalu juga terjadi diferensiasi. Ya. Nah, jadi institusi-institusi agama diharapkan hanya berperan dalam mengurus keyakinan umat. Tapi dalam sosial, ekonomi, pendidikan, politik, hukum, dan juga kesehatan, ya diharapkan agama tidak terlibat. Makanya banyak juga sekarang ini ditemukan rumah sakit juga sekarang kalau ada pendeta mau pelayanan, ya, atau misalnya kita mau pelayanan kantor, ya, atau misalnya ketika kita mau berpolitik sebagai apa namanya itu ahli agama, oh itu udah sulit sekali, ya sulit. Meskipun beberapa juga banyak masih menerima karena negara kita ini kan mayoritasnya masih Islam. Ya, tapi di tempat-tempat lain tuh ya seringkali susah sekali untuk masuk dalam pelayanan rumah sakit, ya masuk membuat ibadah kantor, karena dianggap lu kalau mau ibadah di gereja aja, nggak usah di rumah sakit, nggak usah di kantor, kira-kira begitu. Jadi terjadi diferensiasi. Ya. Lalu apalagi dampaknya? Nah, terjadi namanya proses rutinisasi. Ya, rutinisasi. Jadi gereja itu
atau institusi itu bukan sebagai institusi yang menumbuhkan atau membangun komunitas, tidak. Ya. Institusi tidak lagi menjadi sebuah, agama tidak lagi menjadi sebuah institusi atau lembaga yang membangun atau menumbuhkan komunitas agama tersebut, tapi hanya sebatas menjaga identitas. Kira-kira begitu. Ya. Nah, makanya ya banyak sekali kan kita temukan sekarang nih istilah Kristen KTP, betul ya? Nah, kenapa? Ya karena mereka itu hanya karena Kristen aja makanya ke gereja. Dan ke gereja itu ya cuma ya gitu aja. Datang dan pergi sama aja, nggak ada yang berubah. Karena gereja itu bukan dia mau cari Tuhan, bukan dia ingin bertumbuh dalam iman keyakinan, tapi hanya untuk menjaga identitas KTP-nya. Gitu. Makanya jadi rutinitas, proses rutinitas. Nah, banyak nggak kalian temukan hal ini, teman-teman kalian tuh, seperti ini? Ya ini karena sekularisme. Ya, karena menurut mereka buat apa Tuhan? Kalau gue mau sehat ke rumah sakit, kalau gue mau jabatan, mau naik karir, berpolitik, atau berekonomi, pengusaha. Kira-kira begitu ya. Nah, itu yang terjadi, itu dampak yang terjadi kepada agama sebagai institusi. Ya, jadi gereja itu mengalami, gereja sih, institusi agama itu mengalami penurunan kewenangan, ya. Orang sekarang misalnya menikah, nggak perlu lagi itu peran-peran institusi, ya. Lalu terjadi diferensiasi, ya. Lalu terjadi rutinisasi. Nah, secara normatif, kan agama kan selain institusi kan ada juga norma. Kita kan Kristen, kita punya norma. Kita punya nilai-nilai. Karakter Kristus, nilai kehambaan, nilai prajurit, mental prajurit, dan lain-lain. Ya, nilai-nilai kekristenan. Nah, dampak sekularisme terhadap agama secara normatif itu yang pertama, terjadi perubahan nilai, perubahan norma. Ya, sekularisme membuat perubahan nilai, perubahan norma. Terjadi pergeseran-pergeseran nilai. Ya. Nah, jadinya sekarang itu banyak yang dipertanyakan. Contoh misalnya seperti yang saya katakan tadi. Ya. Boleh nggak LGBT melayani di gereja? Boleh nggak pendeta homoseksual? Nah itu kan salah satu contoh. Orang sekuler kan bilang, loh kan kita manusia. Seperti itu. Ya. Atau contoh-contoh yang lain misalnya. Boleh nggak pendeta hedon? Ya, kan bukannya ada satu prinsip dunia. Ya. Kamu bekerja, kamu capai sesuatu, ya kamu nikmati. Kan begitu. Boleh nggak seperti itu? Ya. Atau boleh nggak misalnya gereja itu menjadi bisnis? Ya. Jadi misalnya nih, contoh nih, ya nggak ada yang namanya Budi kan di sini ya. Jadi ada si pendeta, ada pengusaha namanya Budi, uang yang nggak berseri kaya. Ya. Tadinya dia punya bisnis farmasi, cuma nggak bisnis farmasi deh. Dia punya bisnis itu tadinya tuh bisnis transportasi misalnya. Tapi sejak pandemi, wah transportasi kan jarang orang bepergian kan, karena orang di rumah saja, menurun bisnisnya. Terus dia melihat, loh ini sejak pandemi ini orang banyak ketakutan nih, orang banyak cari Tuhan. Udah, gue alih bisnis aja, gue bangun bisnis baru, namanya bisnis gereja. Ya, ntar gue undang pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa, lalu kasih tahu soal perpuluhan, kasih tahu lagi persembahan sulung, kasih tahu lagi persembahan tengah tahun, kasih tahu lagi nanti persembahan akhir tahun. Ntar gue undang artis-artis, gue kasih di situ fasilitas daftar jemaat, dapat laptop misalnya kan. Nah itu kan gereja jadi bisnis. Nah
terjadi pergeseran-pergeseran seperti itu tadi yang saya katakan, ya, secara normatif, ya. Makanya banyak pelayan-pelayan di gereja diberlakukan not as human, diberlakukan bukan sebagai domba, tapi diberlakukan sebagai apa ya istilahnya? Diberlakukan itu sebagai alat, ya, atau SDM, di mana mereka dimanfaatkan seperti karyawan dan lain-lain, atau sebagai investasi, kira-kira begitu. Nah, itu dampak dari sekularisme. Terjadi penurunan nilai-nilai kekristenan, degradasi kekristenan. Ya, gereja yang seharusnya itu tempat melayani, tempat di mana memberkati, ini gereja menjadi tempat investasi. Ya, kalau nggak untung tutup, kalau nggak rugi, kalau ngerugi buka tempat lain, kira-kira begitu. Nah, terus apa lagi? Terjadi yang namanya tuh generalisasi. Jadi selain degradasi norma tuh ada lagi degeneralisasi. Ya. Nah, jadi agama itu dianggap sebagai hal yang umum. Ya, menjadi public religion. Ya, makanya agama itu menjadi sifatnya itu humanistik. Ya, agama itu menjadi sebuah kemanusiaan. Nah, biasanya tuh dalam sekularisme itu terjadi suatu istilah atau suatu pernyataan begini. Semua agama sama. Nah, ini tanda-tanda dari generalisasi. Ya. Jadi kalau Anda katakan, semua agama sama. Yang penting kita berbuat baik, wah Anda sudah terkena produk sekularisme. Ya, nah, seperti itu. Ya. Padahal semua agama tidak sama. Dan semua agama punya kekhasannya masing-masing. Ya, jadi kalau orang yang berkata semua agama sama, berarti dia memandang agama itu dalam peranan yang sama, peranan tertentu, dibatasi oleh hal-hal tertentu. Ya, itulah akibat dari sekularisasi. Terjadi generalisasi. Ya, lalu juga terjadi desakralisasi. Ya. Jadi agama yang tadinya sakral, ya, nilai-nilai yang dianggap tadinya sakral, dianggap itu suci, ya. Gara-gara sekularisme ya sudah tidak lagi, ya. Tidak ada kesakralan. Ya. Contohnya, ya, dulu itu, ya apalagi kalau misalnya dalam budaya tertentu, ya. Atau kalau Anda punya bapak, mama deh, orang tua deh, pasti pola pikir tentang hamba Tuhan, pendeta itu sangat berbeda dengan generasi yang sekarang. Kalau dulu itu orang tua kita ya, kalau ada pendeta tuh hormatnya luar biasa. Ya. Bahkan kalau lagi sedang mabok aja, ada pendeta lewat bisa sadar deh. Ya. Bisa langsung tiba-tiba tuh hilang maboknya. Ya. Nah, bahkan kalau misalnya lagi buat yang enggak-enggak, ada pendeta, dia langsung berhenti. Nah, beda dengan sekarang. Pendeta itu kayaknya nggak dianggap apa ya? Ya kayak nggak dianggap lah, kayak nggak sakral. Ya. Malah kalau saya dengar beberapa podcast belakangan yang sebenarnya saya nggak mau dengar tapi muncul gitu ya. Jadi tentang si Coki yang direhab lalu dilayani oleh siapa pendetanya itu? Si Yeri ya, Pakai Nasarani ya. Nah, kayaknya nggak ada sopan-sopan nih gitu. Ngomong di depan pendeta aja bisa ngomong kebun binatang, lu bayangin. Ya. Nah, Coki pun juga termasuk menurut saya produk sekularisme. Jadi terjadi desakralisasi. Ya. Agama itu, pendeta itu dianggap kudus hanya dalam kotak ya agama. Di luar kotak agama nggak dianggap kudus, lu sama kayak gue. Lu vulnerable sama kayak gue. Kayak gitu. Tapi dulu nggak seperti itu. Ya. Nah, makanya sekarang gara-gara hal ini, saya menganggap ya, saya berasumsi gara-gara hal ini banyak pendeta yang mencari pengakuan di luar dari kotak atau box yang dibuat oleh sekularisme ini.
Misalnya dalam hal ekonomi, ya pendeta udah mulai mengejar sekarang pengakuan dari hal ekonomi, makanya nggak heran, mulai beli Alphard lah, Lexus lah, ya, jam tangannya Rolex lah, segala macam. Mulai pengakuan di politik, ya kan? Mulai dia cari gelar-gelar, mulai cari apa segala macam, sekolahnya sekolah S3 tapi S3 setengah tahun selesai, ya kan? Buat apa coba itu? Karena dalam sekularisme ini terjadi desakralisasi, pengakuan hamba Tuhan itu sudah nggak ada sakralnya lagi, ya. Di kotak lain di luar tuh kalau nggak punya gelar lu nggak gue hormatin, ya, di ekonomi lo nggak punya gelar tuh nggak gue hormatin. Tapi kalau di gereja, ya lulusan SD pun dia kan selama jabatannya gembala, wow hormat dia. Nah karena sekularisme ini di luar gereja, di luar dari kotak agama, lulusan SD, ya nggak dianggap. Paham sampai sini ya? Desakralisasi. Jadi kekudusan itu punya batasnya, dinding gereja atau dinding agama, kira-kira begitu. Berbeda dengan keadaan dulu sebelum terjadi modernisasi dan sekularisme. Ya. Tidak dibatasi kewenangan. Karena apa? Agama bukan hanya dipandang sebagai hal yang institusional, agama tidak hanya dipandang sebagai suatu hal yang normatif, nilai-nilai norma, tapi dulu itu agama juga dipandang sebagai suatu bidang transendental karena bersentuhan langsung dengan ketuhanan. Kira-kira begitu. Ya, nah sekarang enggak. Agama itu disamakan seperti aspek yang lain. Ya, jadi sama-sama humanistik. Agama dianggap itu sebagai suatu hal yang berfungsi dan bermanfaat hanya untuk manusia. Dibuat untuk kepentingan manusia, untuk mengatur manusia. Dihilangkan aspek ketuhanannya. Ya, makanya dalam sekularisme ini agama dianggap tadi itu, ya, tidak superior, tidak unggul, ya, tidak menjadi sakral, kira-kira begitu. Ya. Karena tidak dianggap sisi ketuhanannya. Makanya dalam sekularisme ini ya, walaupun banyak orang yang seperti bilang kelompok tadi, ada yang semakin fanatik, ada yang semakin beragama, ya, memang ada. Karena nilai-nilai agama itu masih relevan. Tapi jangan heran, semakin banyak juga yang ateis, agnostik, oh itu semakin banyak. Karena sekali lagi, agama di mata mereka itu tidak bertuhan, hanya sisi kemanusiaan saja. Nah, makanya mereka lebih mengunggulkan humanity, morality. Sehingga dianggap, buat apa gue beragama? Buat apa gue bertuhan? Toh dari sisi moral, dari sisi kemanusiaan, gue lebih baik. Nah ini yang terjadi di Eropa sana. Ya, gereja-gereja kosong. Tapi meskipun gereja-gereja kosong, ada handphone ketinggalan di bangku taman, handphone ketinggalan di toilet, itu handphone nggak kemana-mana. Ya. Beda sama orang Indonesia yang katanya beragama. Handphone ketinggalan di kelas, baru 5 menit udah hilang tuh handphone. Ya. Ini satu contoh perbandingan saja. Ya. Nah kalau kita masih terus begitu, nilai-nilai agama tidak kita jaga, kehidupan kita tidak menuju perubahan karakter seperti Tuhan atau karakter seperti Kristus, ya siap-siap aja agama tergerus oleh sekularisme. Lalu kalau begitu, bagaimana dong sikap kita seharusnya? Kan begitu pertanyaannya. Ya, bagaimana sikap kita seharusnya? Bagaimana posisi agama dalam sekularisme ini seharusnya? Nah, ada beberapa saran. Ya. Yang pertama itu saran dari Nicholas Walter Stoff. Ya. Dalam apa namanya itu bukunya Miroslav Volf, A Voice of One's Own. Nah, dia menawarkan satu bentuk model bagaimana agama menghadapi sekularisme.
dia menawarkan model namanya tuh konsosial. Konsosial namanya. Ya. Jadi model konsosial ini memiliki dua ciri. Yang pertama, menanggalkan ajaran moral dan alasan agamis dalam kehidupan bernegara agar benar-benar independen. Jadi dalam kehidupan bernegara, ya, bukan bermasyarakat, bernegara itu harus diatur oleh hukum bersama-sama. Jadi bukan berdasarkan agama, tapi kesepakatan bersama. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, nah, negara harus bersikap netral dalam menghormati kehadiran perspektif religius dalam diri masyarakatnya. Jadi yang dimaksud ini adalah ciri kedua ini, negara itu bukan memisahkan agama, bukan separation, pemisahan, tapi negara itu harus bersikap tidak berat sebelah. Jadi harus memberikan ruang yang seimbang pada agama. Ya, jadi negara menghargai kebebasan agama, negara itu menghargai warganya untuk beribadah. Ya. Nah itulah namanya model konsosial. Ya. Nah, jadi menanggalkan ajaran agama dalam kehidupan bernegara, artinya dalam bernegara itu ya cukuplah diatur oleh hukum-hukum, ya kesepakatan bersama. Karena hukum-hukum tersebut tentu dibangun atau disusun dari konteks warga yang beragama tentunya. Ya, pasti tercermin di dalamnya nilai agama. Nah, yang kedua, negara itu bersikap netral, jadi tidak mencampuri urusan agama, bahkan cenderung menghormati, memberikan ruang, jangan memisahkan. Ya, kalau kayak China, Korea, negara-negara komunis, mereka kan memisahkan, ya, tidak memberikan ruang, ya, sehingga lihat pemerintahnya dengan mudahnya menghilangkan orang, ya, dengan mudahnya untuk melakukan hal-hal yang ya tidak menghargai hak asasi manusia dan lain-lain. Nah, selain konsep konsosial, ada juga model prismatic society, masyarakat prismatik. Ini dicetuskan oleh Mahmud Indi. Ya, jadi model ini adalah menjalankan dengan seimbang antara unsur tradisional dengan unsur modern. Ya. Jadi merupakan hasil pencampuran atau hasil ramuan antara demokrasi modern dengan kearifan lokal Nusantara. Ya, seperti Prisma itu kan ya sisi-sisinya itu kan tercampur. Ya. Nah, jadi seperti itu yang diharapkan Mahmud. Modern dan tradisional itu harus seimbang. Nah, itu yang dibilang Mahmud tercermin dalam Pancasila. Ya. Nah, jadi Pancasila merupakan bukti peran agama dalam menentukan arah perjalanan bangsa. Ya, dulu kan para pemuka agama telah meletakkan dasar kepada bangsa ini. Jadi walaupun agama punya peranan penting, tapi tidak egois, tidak menjadikan ini sebagai negara agama. Ya, dulu kan kita dengar dalam sejarah kan, yang pertama berdasarkan atau bukan Tuhan yang Maha Esa pokoknya intinya. Tapi setelah diskusi panjang dibilang ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Juga dalam undang-undang kita tadinya ada syariat Islam lah, ada tadi presiden harus beragama Islam lah, itu ternyata dihapuskan itu semua. Ya, nah itu model yang tawarkan oleh Mahmud MD. Jadi modern itu berjalan seimbang dengan tradisional. Ya, jadi meskipun ada unsur-unsur keagamaan, tapi agama sendiri tidak boleh egois. Agama harus tahu batasannya, agama harus tahu peranannya itu sampai mana.
Ya, itu yang saya bilang tadi juga kepada kelompok, kepada siapa tadi, Rizky ya. Harus ada batasannya. Ya. Agama memang tidak bisa mencampuri semua bidang. Tidak bisa mencampuri semua bidang. Ya, contoh, misalnya, kalau Rizky misalnya nih, sakit kepala, ya, kita tidak bisa ngotot, langsung tumpang tangan, tumpang kaki saja, nggak bisa begitu. Kita juga harus memberikan suatu opsi, memberikan suatu ruang supaya Rizky untuk pergi ke dokter, menerima diagnosa. Jangan-jangan sakit kepalanya itu bukan karena apa, tapi memang sakit klinis. Ya. Atau misalnya seorang yang kerasukan, kita nggak bisa langsung mengklaim, wah ini harus pendeta nih. Ya, tapi harus ada suatu keseimbangan. Selain pendeta, kita sarankan juga misalnya ke psikiater. Kita mau lihat apakah betul kerasukan setan atau karena gangguan kejiwaan, kan seperti itu. Ya. Oke, baik. Sampai di sini. Ada pertanyaan nggak mengenai agama dan sekularisme ini? Silakan. Ada yang bertanya Ada yang nggak, bertanya? kelompok? Yang online ada yang mau nanya? Jadi kalau nggak ada yang bertanya, saya anggap bukti. Nanti final test kalau keluar soal-soal, Anda nggak bisa jawab, ya hadapin sendiri ya nilainya ya. Pak, saya mau nanya Pak. Pak, Ya saya Roy langsung Pak. nama sama Roy ya. Iya. Oke, silakan Pak, ini pertanyaannya. jadi menarik ya, sekularisme ini jadi tantangan buat agama ya sebenarnya. Bahwa sesungguhnya manusia lagi tidak lagi menjadi takut dengan Tuhan. Ini yang saya lihat ya. Jadi ada satu ketakutan buat saya. Jadi kalau sekularisme ini makin membesar sehingga orang ini kan dia mengkotakkan memisahkan antara agama dan pribadi dan ke Tuhan gitu. Bagaimana sisi Tuhannya itu tidak dibesarkan tapi sisi manusia yang dibesarkan gitu. Ini yang saya tangkap ya Pak. Tolong kalau ada salah dirarat. Itu betul itu. Yang saya mau tanya begini sih jadinya. Ini kan Indonesia ini negara beragama ya. Jadi bukan hanya di Indonesia sih. Sekularisme ini kalau berkembang di seluruh dunia akan menjadi hal yang menakutkan buat agama. Artinya apa? Yang saya takutin adalah manusia tidak lagi percaya sama Tuhan. Jadi Tuhan itu hanya sekedar label yang hanya ya memang Tuhan ada gitu. Tapi tidak lagi mengkagumi bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha berdaulat gitu ya. Sehingga Iya. manusia bisa kerjain apapun termasuk sekarang kan masuk ke media internet dan media sosial yang dimana semua hampir rata-rata dunia mengandalkan internet dan media sosial gitu loh. Jadi satu kebutuhan yang mereka anggap satu hal yang kebutuhan ya walaupun nggak 100% penting kebutuhan utama, tapi kalau ini makin berkembang, agama pun kalau tidak mengikuti perkembangan zaman juga akan jadi hal yang menakutkan sebenarnya. Jadi yang saya mau tanya begini sih sebenarnya, bagaimana cara agama bisa mengembalikan posisinya sehingga manusia itu ngerti batasan di mana tidak dikotakkan ya, tetapi kan Tuhan itu kan tidak ada bukan dibatasi oleh sekularisme atau tidak ya, Tuhan ya tetap Tuhan gitu. Tapi kan manusia sendiri yang membuat itu dibatasin gitu loh. Jadi dia sendiri yang saya lihat sih dia merasa ini kebebasan saya. Manusia itu punya hak free will gitu ya. Hak bebas, tetapi hak bebas itu kan terbatas gitu loh. Bagaimana manusia tidak bisa juga menguasai Tuhan. Nah yang saya mau tanya gini, bagaimana sistem agama ya, bukan hanya Kristen ya, tetapi apakah agama ini bisa menjawab kebutuhan ke depan sekularisme ya Pak? Itu doang Pak. Karena saya takutnya seperti Eropa mungkin kayak gitu. Mungkin pertanyaanmu begini kan, bagaimana supaya nilai-nilai religi atau nilai-nilai keagamaan itu bisa tetap bertahan
tidak hilang karena sekularisme. Kira-kira begitu ya. Jadi nilai menghormati Tuhan, nilai mengasihi, nilai berkorban, bersedekah, kira-kira begitu kan? Tetap bisa relevan dan ada, tidak hilang karena sekularisme. Ya. Nah, jadi gini Roy, ini menarik ini. Inilah kenapa kita bahas topik ini. Ya. Nah, menurut saya yang pertama dimulai dari penghayatan manusianya dulu. Makanya ini penting sekali nih. Apa yang dimaksud dengan penghayatan manusia? Ya, agama sebagai institusi dan sebagai norma harus bisa diaplikasikan, harus bisa diimplementasikan dalam kehidupan manusianya. Ya, jadi kayak Anda misalnya Roy, jangan hanya berbuat baik, kelihatan baik di gereja saja, nggak bisa. Tapi Anda dalam rumah tangga, dalam pergaulan, nah itu harus tetap terlihat. Anda Kristen, kira-kira begitu. Ya. Jadi secara institusi kekristenan Anda terlihat, tercicip. Nah, secara normatif juga nilai-nilai Anda juga harus begitu. Ya, Anda tidak mencuri, Anda tidak berkata-kata kotor, ya. Lah kalau misalnya Anda di gereja ngomong muji Tuhan, tapi di luar Anda ngomong kebun binatang, lagi main Mobile Legends tiba-tiba nggak sengaja ngomong gitu kan, misalnya contohnya, ya orang akan berpikir ya sama aja lu, ya. Nah, makanya sekularisme itu kenapa bisa berperan berdampak karena tidak ada penghayatan di penganut agamanya. Kenapa tidak ada penghayatan? Karena gereja-gereja sudah mulai jarang menyentuh yang namanya tuh transformasi kehidupan. Mereka hanya sekedar mengisi kognitif saja pengetahuan. Siapa Yesus, dari mana Yesus, apa pelayanan Yesus, apa saja mujizat Yesus. Sebutkan nama-nama mujizat Yesus, kayak Jokowi bilang, sebutkan nama-nama ikan, kan begitu. Ya kan? Tapi nggak ada suatu pengalaman yang mentransformasi. Coba Anda perhatikan gereja-gereja sekarang. Menurut Roy, kira-kira porsinya cukup atau kurang? Ya, Saya tanya Roy deh, Anda Roy sebagai mahasiswa teologi, dalam seminggu berapa kali Anda beribadah? gimana Pak? Saya tanya Anda sebagai mahasiswa teologi, dalam seminggu berapa kali Anda beribadah? Oh, kalau ke gereja mah seminggu sekali Pak, tapi kan baca Alkitab itu kan bukan. Nah, saya tanya beribadah dulu di gereja, berkomunitas, ya. Anda kan baca Alkitab, Anda tidak menerima penerangan, Anda tidak menerima suatu khotbah atau perenungan, kira-kira begitu. Ya, Anda tidak mendapatkan impartasi. Nah, selain gereja sekali seminggu, Anda berkomunitas, misalnya komsel, youth apa gitu, Ya, ibadah tengah minggu, ada nggak? ada Pak. Seminggu 2 kali Pak. Oke, berarti seminggu ada 2 kali ya, tambah gereja 3 kali lah ya. Nah, Iya Pak. hidup Anda berubah nggak? Gimana Pak? Hidup Anda berubah nggak? Eh, Pengertiannya iya, tapi untuk mengimplementasikan proses Pak. Ya, proses ya. Iya, iya. Oke, sekarang saya tanya sama Anda, ketika Anda datang dalam persekutuan tadi, Anda pulang, Anda datang, Anda pulang, Anda berbeda nggak? Ya, kalau berbeda tidak bisa langsung instan ya Pak ya. Karena kan butuh ketika Anda ada dapat inspirasi, impartasi nggak? ya mungkin kalau dalam beberapa khotbah-khotbah ya sharing-sharing itu ada yang menginspirasi. Oke, kalau dari skala 1% sampai 100% itu sering kalinya gitu ya. Jadi kalau 100 itu selalu dapat, kalau misalnya 1% itu tidak pernah dapat, kira-kira berapa persen Anda mendapatkan inspirasi, impartasi yang mengubahkan? Dalam setahun atau dalam sebulan atau dalam 6 bulan atau serah Anda durasinya. Inspirasi ya. Atau sering atau jarang nggak Anda tuh diberkati dapat suatu hal yang mengubahkan hidup? Jadi oh iya benar nih, oke saya lakukan. Nah itu perubahan hidup. Seberapa sering seperti itu? Jarang atau sering? Jarang ya. Kayaknya jarang ya. Kalau jarang pertanyaan saya begini, kenapa Anda datang lagi?
Ya itu jadi hal yang karena kita beragama, kita Ah, mengikuti gitu. betul ya? Betul ya? Nah, jadi ini tugas kita yang harus mengubah. Jangan jadikan agama itu, baik institusi atau normatif itu sebagai hanya sebatas menjaga identitas. Kalau kita hanya sebatas menjaga identitas, ya you Kristen makanya ke gereja, you sekolah teologi makanya datang lebih dari satu kali peribadatan. Kalau you nggak sekolah teologi, mungkin Anda datang ke gereja cuma sekali seminggu, atau mungkin 2 kali setahun kan gitu kan. Itu kan hanya menjaga identitas ini. Nah ini yang harus diubah nih Roy. Jadi gereja itu harus membangun komunitas, membangun pertumbuhan, membangun imannya, membangun karakternya gitu. Nah, makanya ini dampaknya ini sebenarnya udah terasa. Ya, datang gereja tapi nggak ada follow up. Datang gereja tapi hanya dicekoki dengan entertainment. Ya, gembala tidak menyentuh. Ya gimana mau menyentuh tiap minggu yang khotbah pendeta tamu? Ini masalah. Jadi kalau Anda seperti saya terbeban, ya pastoral harus jalan, pemuritan harus jalan, penginjilan harus jalan. Gimana kita bisa melawan sekularisasi ini tanpa ada hal-hal tersebut jalan? Gak bisa. Ya ini sudah nyata di depan mata nih. Makanya banyak orang makin gak hormat sama Tuhan. Ya, bahkan ada yang bilang tuh Tuhan itu benda apa sih? Ya paham ya. Ini gini Roy, ini keresahan sebenarnya. Makanya kita bahas di sini dan saya bilang siapa yang bertanya, ternyata Anda juga resah. Ya. Nah makanya coba, kalau Anda misalnya baca, misalnya ada satu kasus itu, contohnya di England, di Inggris itu ada namanya itu Holy Trinity Church. Dia berdiri tahun 1829, tapi sejak tahun 90-an dia membentuk suatu modul pemuritan namanya Alpha Course, kursus Alpha. Jadi di Alpha Course ini fokusnya itu bukan penerapan modul, tapi fokusnya itu pembangunan manusia. Bukan hanya kognitif, tapi pengalaman perjumpaan. Dan itu pesertanya ribuan, bahkan sampai ke lebih daripada 60 negara sekarang. Kenapa begitu? Karena banyak orang mengalami transformasi dari kursus Alpha ini. Dan dari Alpha Course ini yang tadinya berpusat di gereja-gereja, sekarang merambah keluar gereja, bahkan sudah diterapkan juga di penjara. Jadi di penjara tuh masuk ke kursus Alpha. Lalu kursus Alpha ini berkembang. Ada misalnya nih Youth Alpha, ada Senior Alpha. Jadi modul untuk anak muda, modul untuk orang tua, ada juga untuk perkawinan, pernikahan segala macam. Jadi ada social engagement di sini. Nah disitulah terjadi suatu pertumbuhan jiwa-jiwa dan orang tuh semakin respect sama agama. Pertanyaannya kenapa bisa terjadi? Karena gereja peduli dengan umatnya. Bukan hanya sekedar menjaga identitas, tapi membangun komunitas. Ya Roy, Ya, Pak. jadi kalau kamu nanti jadi pendeta, kamu jadi gembala atau misalnya apa, kamu harus bangun komunitas. Artinya tuh pertumbuhan imannya, ya, perubahan hidupnya. Meskipun satu orang, tapi kalau satu orang yang berubah, itu bisa keluarganya ikut berubah, bisa pergaulan ikut berubah, ya. Dan ketika dia berubah, dia akan bawa nilai-nilai agama dalam aspek kehidupannya. Kan gak harus jadi pendeta nih. Apakah orang bertobat lalu dia kamu jadi pendeta cocok? Apa harus begitu? Kan enggak. Ya mereka mau jadi pengacara, mau jadi dokter segala macam, tapi karena hidupnya berubah, nilai-nilai agama itu masuk. Nilai-nilai agama itu terserap dalam aspek kebidangannya. Ya. Nah, makanya saya nggak menuntut Roy untuk menjadi jago dalam kesehatan lalu jadi dokter setelah ini. Nggak harus. Tapi yang tugas Anda adalah sebagai pendeta, Anda harus menginspirasi, Anda harus mengimpartasi seorang dokter di jemaat Anda. Sehingga ketika dia bekerja sebagai dokter, dia bekerja dengan nilai-nilai kekristenan. Paham? Sama, kalau Anda nanti mau masuk dalam bidang politik, ya Anda jangan nyalon jadi gubernur. Tapi Anda mengajarkan jemaat, menumbuhkan jemaat supaya mereka terlibat dalam politik. Kalau bisa ada di jemaat Anda yang jadi gubernur. Ya, jangan pendeta jadi gubernur. Tapi jemaat yang kita arahkan supaya jadi gubernur dan akhirnya menerapkan nilai-nilai kekristenan.
Nah, disitulah baru dampak negatif dari sekularisme tidak terjadi. Ya, agama tetap memiliki tempat yang cukup sesuai dengan peranannya dalam masyarakat, tidak tergerus oleh sekularisme. Ya, makanya kan kayak siapa tuh si Coki gitu yang lain agnostik, mereka kan kecewa dengan oknumnya. Mereka kecewa dengan oknumnya kenapa? Karena oknumnya itu hanya rutinitas saja, identitas saja. Nah, dia tidak apa namanya tuh tidak menghidupi nilai-nilai sebagai suatu komunitas yang menjadi garam dan terang. Makanya begitu hasilnya. Dampak sekularisme lah itu. Dampak negatif. Mantap ya Roy. Paham, paham, Pak. Saya percaya kamu nanti bisa jadi hamba Tuhan yang mengubahkan ya Roy ya. Pak mau Luar tanya biasa. sedikit lagi Pak Oke. tentang budaya Pak. Nah, oke, Sekularisme, budaya. sekularisme itu bisa masuk ke budaya nggak Pak? Oh bisa. Yang Itulah yang terjadi kan. Makanya kan sekularisme itu kan dampak dari modernisasi. Oke. Ya, nah budaya itu kan tentu ada unsur-unsur, apalagi Indonesia ya, yang sebagian besar animisme, pemujian terhadap roh. Budaya itu kan ada unsur-unsur religi. Ya, misalnya budaya, misalnya gini Roy, kalau kamu mau membuka ladang, menabur, kamu harus naruh garam, naruh apa kayak gitu. Nah, tapi sekularisme menghilangkan itu. Mulai masuklah pupuk segala macam, ya. Nah, makanya kayak Baduy kan ada Baduy dalam, ada Baduy luar, ya, ada Baduy yang tersesat kan begitu. Ya. Nah, itu semua kan pengaruh, ya. Nah, jadi sekularisme itu menghilangkan atau memisahkan nilai-nilai bukan hanya religi, nilai-nilai budaya juga. Budaya kita Indonesia, budaya Timur apa sih? Kalau Roy lewat orang tua, you berjalan sambil nunduk, bilang permisi, betul ya? Iya, iya. Nah, kalau sekularisme, ya sekarang orang lewat-lewat, gua aja dari dosen di situ dulu sempet, waktu lagi onsite, mahasiswa lewat nyelonong aja, ya, gitu. Nah, itu yang dikatakan, ya, sekularisme menggerus budaya. Makanya Roy supaya tidak tergerus, ya kamu juga mulailah junjung tinggi nilai budaya di kampus. Kalau ada dosen ya tetap kulon mau ke toilet, angkat tangan, keluar ngomong. Itu kenapa saya ulang-ulang? Karena sekularisme ini membuat Anda tidak hormat. Ya. Kalau misalnya dimulai dari Anda saja tidak menjunjung budaya seperti itu, Anda keluar mau jadi apa? Kan gitu. Mau nanya angkat tangan, itu kan budaya yang baru. Kalau sekularisme ya, apalagi manggil dosen dengan Pak. Ya, kalau di barat sana manggil dosen pakai nama langsung. Ya Niko saya mau tanya, padahal lebih muda jauh. Nah, misalnya kayak gitu. Manggil Bapak udah bukan manggil Pak, bukan gitu, manggil nama. Ben, waduh luar biasa itu. Ya. Jadi sekularisme itu ya, itu tadi. Bahkan kalau Anda lihat nilai-nilai yang kekinian, film-film yang kekinian ya, anak dan orang tua ngebahas soal sexuality itu nggak ada batasan. Ya. Bahkan ketika orang tua lihat anaknya pergaulan bebas, santai aja. Memang ini masanya. Nah itu nggak ada nilai agama, sekularisme kebablasan. Ya. Dan film-film Hollywood membentuk itu semua. Nah kalau misalnya kita tidak punya dasar yang kuat, fondasi yang kuat dalam iman nilai-nilai agama, lalu dipengaruhi oleh film-film Hollywood karena kita suka nonton, wah hancur standar nilai kita. Kita anggap selingkuh itu hal biasa. Kita anggap tuh kayak cemilan gitu dalam rumah tangga. Rusak semua. Ya, jadi bukan hanya ngomong soal agama, budaya juga rusak. Ya. Budaya menghormati orang tua, menghormati mertua, ya. Budaya misalnya apa namanya tuh kulonuwun, wah itu bisa rusak semua. Oke ya. Makasih Pak. Ya, oke baik. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin masih ada waktu kalau mau. Ya. Ada lagi yang bertanya? Kelihatannya sudah tidak ada, Pak.
Oke, baik. Kalau nggak ada ya. Nah, jadi Anda semua sudah melihat ya betapa modernisasi itu salah satu daripada luarannya adalah sekularisme. Terjadi pemisahan ya. Nah, saya juga sebenarnya ada mengalami ya. Waktu saya kuliah pasca di STT Jakarta atau sekarang STFT Jakarta, saya salah satu mahasiswa yang berpakaian rapi seperti Rizky lah contohnya. Pakai kemeja, ya kayak kalian semua lah, kemeja, celana bahan ya. Nah, waktu saya masuk kuliah, itu saya dilihatin, kenapa? Karena yang lain tuh pakai jeans robek-robek ya, pakai kaos casual ya. Keluar dari ruang kuliah mereka ngerokok segala macam. Itu di STFT Jakarta. Dan pernah saya bertanya, lu kok calon hamba Tuhan pakaian begini? Dia jawabnya begini, ya kalau pendeta mah pakai baju pendeta di gereja aja kali. Mau di kampus mah kita mahasiswa, kayak mahasiswa pada umumnya. Nah, ini juga salah satu bentuk sekularisme. Ya, makanya bersyukur di STTBI Anda masih diajarkan norma-norma dan diajarkan untuk hormat pada institusi. Ya. Nah, Anda harus tahu nih, bahwa ada bahaya, ada dampak buruk dari sekularisme. Dan ini berpengaruh bukan hanya degradasi kewenangan, degradasi norma nilai, tapi juga masuk dalam bentuk-bentuk desakralisasi. Ya. Nah, kita harus bisa membangun suatu fondasi nilai yang kuat sehingga meskipun terjadi modernisasi, terjadi sekularisme, yaitu diferensiasi, pemisahan bidang dan juga spesialisasi, ya, tetap nilai-nilai kekristenan itu relevan dan dapat diimplikasikan di semua bidang. Ya, mahasiswa semua ya, perhatikan ya. Jangan sampai Anda nanti di luar sana saya dengar nanti jadi pendeta yang menikahkan homoseksual, nanti marah saya itu. Ya. Nggak boleh. Ya. Oke. Terima kasih untuk kelompok berapa tadi? 8 Pak, 8. Ya, nah untuk minggu depan itu agama dan kekerasan, terorisme dan radikalisme. Ya, saya mau Anda coba bahas bukan hanya sebatas pengertian, tapi juga masuk kepada ya kasus-kasus yang ada dan bagaimana tanggapan Anda. Bagaimana solusinya, lalu apa dampak dari radikalisme, lalu siapa yang berpotensi untuk melakukan radikalisme. Anda bahaslah dengan lengkap ya. Kelompok selanjutnya dengar ya. Jadi jangan hanya kepada teori saja, tapi juga masuk kepada analisa kelompok. Itulah gunanya presentasi. Oke, terima kasih mahasiswa. Kita akan mengakhiri perkuliahan kita. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Pak. Oke, saya live ya.